Kementerian PU, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani kesepakatan dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren. Kesepakatan bersama dengan 3 kementerian menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan pendidikan di pesantren aman dan nyaman. Sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren diwujudkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Kesepakatan ditandatangani oleh Menteri PU Dodi Hanggoro, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dilakukan di Gedung Heritage Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian Agama mencatat terdapat puluhan ribu pesantren di Indonesia yang sebagian besar di bawah pengelolaan swasta. Kondisi ini membuat pengelolaan pesantren menjadi sulit dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Jumlah pondok pesantren kita itu 42.369 ya. Semuanya adalah swasta. Tidak ada negeri. Kita memang mengelola juga madrasah yang sangat banyak ya, tetapi hanya 5% madrasah itu yang negeri. Selebihnya itu adalah swasta. Berkebalikan dengan sekolah yang berada di bawah Dikdasmen dan Ristekdikti, ada kesulitan karena teman-teman kita pejabat di tingkat daerah mau membantu. Wah, itu bukan wilayah kami hanya berkewajiban membantu yang instansi vertikal, yang horizontal seperti sekolah-sekolah. Tapi urusan-urusan keagamaan itu wilayahnya vertikal. Jadi banyak sekali pesantren, madrasah jadi penonton terhadap bantuan-bantuan yang ada di tingkat daerah. Karena ada memang peraturan bahwa madrasah pesantren itu wilayahnya vertikal, sementara kita di Kementerian Agama dana-dana untuk yang sebesar itu kita tidak miliki, kecuali hanya sangat terbatas. Kementerian Pekerjaan Umum berperan sebagai mitra teknis untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Memastikan setiap pembangunan baru melalui proses perizinan yang baik dan benar, dan bahwa setiap ruang belajar memenuhi standar kelayakan minimum bagi santri. Kami senantiasa di Kementerian PU menempatkan diri bukan sebagai hanya pelaksana utama, tapi sebagai mitra teknis yang bersifat melayani. Kami insya Allah senantiasa akan membantu lewat asesmen keandalan bangunan yang kami sudah mulai untuk 8 provinsi yang kami anggap dengan pesantren terbanyak: Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumsel, dan Sulsel serta Kalsel. Insya Allah PU akan melatih dan mensertifikasi para santri sebagai tenaga kerja konstruksi. Itu for free, Pak. Pokok-pokok kerjasama antara 3 kementerian ini meliputi pertukaran data pesantren, dukungan teknis keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, koordinasi perizinan serta pembinaan dan pengawasan penertiban persetujuan bangunan gedung atau PBG oleh pemerintah daerah. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan pesantren berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan. Bagi pemerintah, yang paling penting adalah perlindungan rasa aman nyaman buat belajar. Itu kewajiban pemerintah. APBN dibutuhkan agar tidak ada yang terabaikan. Teman-teman yang mengkritik pesantren karena kok dibantu, perlu dicatat, pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah selama ini. Melalui kesepakatan ini, maka peran pemerintah daerah dalam pembangunan pesantren bisa lebih besar, mulai dari perizinan, sertifikasi hingga bantuan teknis, sehingga memastikan para santri bisa belajar lebih nyaman dan aman tanpa rasa was-was. Penandatanganan kesepakatan untuk penyelenggaraan pendidikan pesantren lintas kementerian ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA Arifah Fauzi. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.